Sudah mulai makan ya? Ya. Makan air. Makan air. Baru juga hujan segitu aja sudah membuat ribut. Padahal biasanya mati. Ya, benar mati. Padahal biasanya hujan juga kalau mau ketemu pacar. Iyo. Teduh. Walaupun modal motor cuma diisi bensin seliter. Tersinggung. Bukan soal tersinggung. Kalau lagi jatuh cinta aja, malam aja gak ditakuti. Yang biasanya ngeri aja gak takut. Apalagi cuman hujan kecil. Itu sesuai dengan lagu tadi kok. Itulah the power of love. Orang kalau mencintai atau jatuh cinta itu mau menjadi sangat powerful. Artinya apa? Menjadi sangat kuat, menjadi sangat berani. Apapun dilawan. Termasuk yang seperti ini juga. Namanya mencintai, walaupun beda agama, bapaknya ngomong jangan nak, langsung tanya, emang perkara buat lo, gitu kan? Ini judulnya kan begitu kan? Pasangan beda agama, gitu kan? Terus kemudian, emang mesti diapain? Putusin kok. Diputusin gitu? Emang kok? Jujur, emang gampang. Bukannya jatuh cinta itu, apa namanya? Tiba-tiba. Jatuh cinta itu katanya nggak sengaja. Kalau tidak sengaja, bagaimana mau dicabut? Wong ketemu langsung ser gitu kok biasanya. Terus saya bilang, jatuh cinta itu diatur nggak sih? Saya pengen jatuh cinta gitu. Nggak bisa, namanya juga jatuh cinta, falling in love. Berarti ya gampang aja, jadi jangan heran yang merasa normal, ini normal nggak ini? Kayaknya belum tentu. Kalau yang normal-normal ini siap-siaplah. Kalau nanti ketemu lawan jenis bisa jadi kau jatuh cinta. Itu harus siap itu. Mengapa? Karena jatuh cinta itu nggak sengaja. Masa emang bisa gitu jatuh cinta dipaksa? Tolong dong, please, jatuh cinta padaku gitu. Gak bisa lah ya. Karena itu, terus kemudian sebaliknya, emang bisa dilarang? Jangan mencintai dia, bisa gitu? Bisa. Gak bisa lah ya. Jadi menurut saya, emangnya kalau pacaran beda agama terus kenapa? Terus kenapa? Hei. Mati. Kompromi, Mas. Kompromi apaan? Enggak, aku lihat yang kecil-kecil ini. Emang kalau jatuh cinta beda agama kenapa? Ini kecil-kecil kayaknya udah gede dah. Arabnya sudah ngaco ini kayaknya. Tingkatnya udah ngaco. Kalau ini nggak tahu, ini saya masih ragu, ini kayak masih ngace. Udah ngace, cilut, caloi lagi. Pokoknya nama komplit. Jadi sekali lagi pertanyaan saya, terus kalau pacarannya beda agama kenapa? Emang masalah buat lo? Hah? Gak apa-apa. Ya udah ngapain ngumpul di sini? Ngapain ngumpul di sini kalau gak apa-apa ya udah kan? Pulang. Udah ngumpul di sini hujan-hujan. Suruh pesen apa tadi? Singkong aja singkong. Kuliah. Sosisnya aja sosisnya Salomo.
dengan istrinya banyak. Aneh-aneh aja mereka itu. Kreatif kok, kreatif. Nah, ini perkaranya. Saya mau kembali ke sana, saya mau beri judul sana itu, tapi nggak tahu kelihatan atau tidak kelihatan. Sebenarnya saya tak tulis di sana. Perkawinan beda agama, kan arahnya katanya kalau pacarnya beda agama kan nanti arahnya perkawinan kan ya. Terus kemudian saya tambahin di bawah, mungkinkah? Tanda tanya. Sekarang saya tanya kepada kamu, perkawinan beda agama mungkin atau tidak? Nah itu udah tahu jawabnya, kenapa lagi kumpul di sini juga? Kalau nggak tahu pura-pura namanya. Terus kenapa? Kenapa kalau mungkin terus kemudian dimasalahkan? Tanya. Tapi sebenarnya saya mestinya bertanya bukan kepada kamu-kamu yang belum nikah ini. Mestinya tanyanya kepada yang sudah nikah itu. Emang enak nikah tuh? Dari wajahnya aja kayak gitu nyebut enak. Bapak-bapak, mana bapak-bapak yang sudah nikah? Gak kelihatan aja? Enggak kelihatan. Oh ini juga ada ini. Nah saya bertanya dulu, emangnya kalau orang nikah itu yang dicari apa sih? Ayo jawab. Kebersamaan. Kalau cuma mau bersama ngapain pakai nikah segala? Apa sih mau cari nikahnya? Hah? Keturunan. Emang kalau nggak nikah bisa berketurunan nggak? Hah? Siapa bilang? Emang keturunan terjadinya apa? Bukannya keturunan itu terjadi karena hubungan seksual, iya kan? Lah kalau seandainya tanpa nikah bisa nggak hubungan seksual? Bisa. Bisa jawab bisa. Perkaranya bisa. Bisa itu perkaranya boleh atau enggak itu perkaranya? Boleh. Ya udah kalau gitu selesai. Sekarang saya nulis di sini. Saya nulis di sini ini. Nih, kenapa dipermasalahkan? Semoga cepat. Orang itu kalau mau menikah itu, oh iya, itu dibagi kertas itu sengaja. Kalau mau tanyalah nggak usah tulis nama. Jadi supaya nggak malu-malu. Ini kan lagi masih ngacai, ini kan malu. Jadi ini perkawinan itu kalau menurut ajaran gereja Katolik idealnya kayak apa sih? Sebenarnya perkawinan itu apa sih? Perkawinan itu apa sih? Ya kamu tahu, kamu pengen biar punya anak. Tapi saya tanya, perkawinan itu apa? Kok kamu pengen? Ngerti aja enggak kok pengen? Lu ngerti aja enggak kok pengen? Makanya sekarang saya tanya dulu, perkawinan itu apa emangnya? Gak pernah mikir? Mikir sekarang. Perkawinan itu apa? Ngapain kau perjuangkan capek-capek? Kalau nggak ngerti, nih sekarang saya kasih tahu. Idealnya perkawinan. Biasanya kan orang-orang muda seringnya mimpi. Perkawinan itu adalah bayangannya keras-keras. Nih perkawinan. Punya tanya dulu, kamu Katolik? Ini Katolik? Masih? Serius? Berarti kalau kamu Katolik berarti harus percaya pada ini. Perkawinan adalah menurut gereja Katolik. Loh, perkawinan itu kayak gitu itu. Tersenyum kan? Tertawa kan? Pada mulanya. Umumnya begitu, orang semua pengen perkawinan. Mari kita bertanya apa sebenarnya perkawinan itu. Mari kita bertanya. Jadi jawaban atas pertanyaan apa itu perkawinan? Gitu. Apa itu perkawinan? Ini jawabannya. Perkawinan adalah menurut kitab suci. Yang hitam sama yang coklat aja bisa bersatu.
Itu perkawinan itu. Yang coklat sama biru yang itu biru lagi. Bisa menyatu karena memang kitab suci memberitai sedikit. Jadi biar aja makan, salah sendiri saya gak dikasih. Nih, perkawinan Katolik itu menurut kitab suci jawabnya adalah dua pribadi menjadi satu daging. Serem toh rumusannya, dua pribadi jadi satu daging. Terus gimana coba? Maka satu daging, coba pisahkan. Kalau daging dengan daging sudah satu, dipisahkannya dengan apa itu? Dengan pisau. Berarti yang keluar pasti apa? Ingin menyatakan betapa sakitnya kalau harus berpisah. Sakitnya tuh di sini. Itu dua pribadi jadi satu. Kok bayangkan dua orang memang bisa, tapi sudah kalau menyatu jadi satu. Maka dalam kitab suci dikatakan kalau sudah dipersatukan Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa diceraikan manusia. Soalnya akan menimbulkan sakit luar biasa. Tanya itu orang yang sudah menikah itu, betapa sakitnya kalau memang harus dipisahkan. Jadi itu satu, dua pribadi harus jadi satu. Kemudian berikutnya rumusan lagi oleh Yohanes Paulus kedua. Tuh, orang tua itu perkawinan kayak gitu itu. Kalau melihat kakek nenek gitu tersenyum gitu, aku juga pengen sebenarnya. Enak aja nggak boleh. Pasti mengatakan nggak boleh itu karena tahu betapa penderitaan. Jadi perkawinan itu apa? Tuh rumusannya keren kan? Nih, communio vitae et amoris. Gaya re. Communio vitae et amoris itu persekutuan hidup dan kasih. Jadi perkawinan itu persekutuan, bukan persekongkolan. Bukan, nah ini penting. Perkawinan itu bukan merger supaya utangmu jadi utangku, utangku jadi utangmu. Bukan itu. Bukan perkawinan itu juga bukan sekedar gini kumpulan tanggung jawab bersama. Bukan. Tetapi persekutuan hidup dan kasih. Selalu harus ada kasih. Sulit kan itu? Bapak ibu aja sering bertengkar, sehingga apakah di situ tetap ada kasih atau tidak sedikit diragukan. Kalau bertengkar kemudian masih bisa rukun lagi, nah itu berarti memang kasihnya masih ada. Itu yang diharapkan. Terus satu lagi, yang paling berat adalah ini rumusannya. Tuh, perkawinan itu apa? Itu menurut kitab hukum kanonik ya. Consortium totius vitae, artinya kon itu artinya apa? Ngerti nggak kon? Konmu itu loh. Kon itu artinya bersama. Sors itu nasib, berarti kesenasiban bersama. Perkawinan itu dua orang yang senasib. Mati bareng gitu ya, remuk bareng, susah juga bareng. Kalau satu sakit, keduanya harus sakit juga, merasa sakit. Siap gak itu? Jadi perkawinan itu kayak gitu itu menurut ini. Sekarang saya tanya lagi, perkawinan itu kayak itu, dua pribadi jadi satu. Kok kesatuan itu sangat dalam. Sekarang berani bertanya lagi, saya tanya lagi sekarang. Mungkinkah kalau begitu perkawinan beda agama? Diam sekarang ya. Tadi semangat, boleh, bisa. Sekarang jawab, ayo. Kalau perkawinan itu dua orang yang mesti begitu, is it possible for two different religions? Apakah mungkin bagi dua yang beragama lain? Mikir, kapok lu sekarang. Makanya jadi Katolik itu gak enak. Mikir,
Mumpung masih ada waktu. Terus gimana dong? Terus berikut. Itu tadi apa itu perkawinan? Sekarang yang saya akan apa perkawinan itu saya akan tambahkan dulu deh. Karena perkawinan tadi itu 3 hal tadi, maka konkretnya seperti apa? Itu maksud saya. Perkawinan itu harus, contohnya, kayak gitu tuh. Iya, protes ke sana tuh. Pasti itu karena tidak bisa kawin tuh pasti itu. Jadi perkawinan itu harus menjadi satu daging, jiwa, hati, intelektual, perasaan, cita rasa. Wah, itu kan. Coba perkawinan itu harus kayak gitu itu. Itu harus kelihatan tiap hari itu. Menjadi satu perasaan, satu cita-cita. Terus, oh ya mesti saya ulangi lagi nih. Mesti saya cek lagi itu. Ini udah tua, ini ada tua. Tidur kayak gitu, baunya kayak apa itu ya? Tapi suami istri harus begitu itu. Nggak tahu itu kayak baunya kayak apa. Mungkin juga karena sama tuanya udah nggak bau lagi kan ya. Sudah nggak ngerasa lagi. Terus yang berikutnya, perkawinan itu harus satu rumah, satu tempat tinggal. Cek Sunda teh saimah. Lembur teh naon? Salemburnya. Saimah, salembur. 2, namanya perkawinan itu harus satu meja makan. Cek Sunda teh naon? Biasanya sebutannya sadapur. Berikutnya yang ketiga, berapa itu terserah. Satu tempat tidur. Cek Sunda teh sakasur. Nah, itu ungkapan yang nyata, ungkapan yang jelas dari 3 tadi itu, bahwa perkawinan itu adalah 2 pribadi menjadi satu. Perkawinan adalah persekutuan hidup dan kasih. Perkawinan itu adalah kesenasiban seluruh hidup. Harus kelihatan dalam kehidupan sehari-hari kayak gitu itu. Minimal gitu ya. Terus cepet, waktunya cepet kok. Keburu nanti habis makanan. Misi perkawinan itu apa? Tadi itu sudah dijawab. Orang yang menikah itu punya tugas apa? Ini tugasnya apa sih? Orang yang menikah ini jawaban dari apa yang sabar. Ini yang nungguin nggak waspada. Nah, misi perkawinan itu apa? Yang dapat dan harus dilakukan oleh orang menikah. Siap menikah kan? Ya. Kalau begitu lihat apa yang harus kau lakukan setelah menikah. Ada 3. 1, itu yang harus kamu lakukan. Apaan tuh? Gak kelihatan? Pokoknya terserah, lihat gak lihat pokoknya. Yang harus kamu lakukan adalah menjaga kasih itu. Menjaga kasih. Kenapa? Karena cinta itu bisa luntur. Karena cinta itu bisa hilang. Karena cinta itu bisa mengecil. Kalau pas lagi jatuh cinta, ngomongnya apa? Tenang saja deh. Laut akan kusik berani. Gunung akan kudaki. Walaupun sedang erupsi. Terus kemudian masih satu lagi. Ini yang luar biasa. Mati pun aku siap demi kau kekasihku. Artinya apa? Cintanya itu besar sekali itu. Betul, cinta itu besar sekali. Nah, tugas orang yang menikah, cinta yang besar ini bagaimana supaya tetap besar, supaya tetap menyala-nyala, supaya tetap tiap saat bisa berkata I love you. When I fall in love, it will be forever. Bahaya kan?
Saya jatuh cinta pada kamu dan ini akan selamanya. Wah, tiap kali mesti berani ngomong gitu. Jangan kemudian di awal aja semangat, belum ditanya langsung. Kalau dalam bahasa Inggris gampang gitu ya. Lah belum ditanya sudah langsung dijawab I do, I will. Setelah menjadi sedikit tua ditanya, do you still in love with him? Do you still in love with her? Jawabannya, ya gimana ya? Nah, pada saat itu mestinya salah siapa ini? Ini tugasmu supaya tetap, kalau orang berani menikah ya supaya tetap cinta saya besar, gimana caranya? Supaya tetap cinta saya utuh, gimana caranya begitu? Supaya tetap menyala-nyala, gimana? Tugasmu. Jangan kemudian sudah nikah lupa. Tugasmu untuk membuat itu. Jangan kemudian suatu saat ngomong pada pastor, pastor, saya sudah nggak cocok lagi, saya sudah nggak nges lagi. Kalau saya pastornya saya bilang, ya kamu yang harus membuat nges kok. Ya kamu yang harus membuat cinta itu besar. Enak aja, enak-enak nggak datang. Kalau nggak enak datang ke pastor. Itulah nasibku. Tahu nggak? Tadi kan sudah disebutkan jabatan saya di keuskupan apa? Vikaris yudisial. Dari namanya sudah kelihatan. Saya kebagian yang sial-sial itu. Gak percaya, aku kasih tahu. Kalau kamu mau menikah, yang kamu hubungi siapa? Pastor Rokis itu kan? Atau pastor yang ada di sini kan? Pesta gembira ria, kamu cengengesan, tertawa-tawa kan mau nikah? Yang didatangi pastor-pastor situ. Kalau sudah remuk, datangnya ke saya. Maka dulu terkenal, pastormu dulu di sini siapa sebelum pastor ini? Sebelumnya lagi Haruno. Enggak, Haruno saja. Haruno itu dulu kamarnya bersebelah dengan saya di seminari. Orang mau nikah datangnya ke dia. Gembira-gembira, yang nangis-nangis datangnya ke saya di sebelahnya. Sehingga sama-sama persediaan tisu saya cepat habis. Tapi maksud saya adalah, ya itu tugasmu. Namanya perkawinan ya, kalau kamu berani nikah berarti pertahankan cintamu supaya tetap besar itu. Maka ini saya gambarkan ini tadi, si kakek ini dalam usaha untuk tetap cintanya besar pada istrinya. Si istri ini juga bagaimana tetap menarik sehingga ya ngaya lah gitu loh. Supaya tetap terjaga cintanya walaupun udah tua gitu loh. Maksudnya gitu. Terus selain menjaga cinta, tugasnya adalah menyatakan cinta. Itu namanya kerohan. Ini mau mengatakan apa? Si nenek berusaha menunjukkan betapa cintanya kepada si kakek. Jadi setiap saat siap ngeroi. Tapi juga jangan salah, kenapa si kakek membiarkan dirinya dikeroi? Supaya menunjukkan cinta juga. Nih, ma, tolong saya dikeroin, gitu kan? Itu menunjukkan cintanya. Kalau nggak cinta pada istrinya, pasti minta kerohan yang lain. Nggak tahu siapa yang dimintain itu. Minta pijit suaminya, bagus kan? Daripada minta pijit yang lain. Ini menyatakan cinta, menciptakan kasih. Kamu mencintai kan? Kepada pasanganmu kan nanti? Nah, kalau kamu mencintai, ungkapkan itu. Lewat apa? Lewat ini juga, lewat kata-kata. I love you babe. Tapi keliru lagi. Oh, bahasa Inggrisnya hair. Jadi ya, I love you baby. Ungkapkan cinta itu. Tapi juga jangan hanya ngungkapin cinta lewat kata-kata doang, lewat sikap. Sikap itu apa? Mau mengerti, mau mengampuni, mau tahu tentang yang lain. Iya, tapi sekarang saya harus sekolah. Oh ya sudah, nanti saja setelah selesai sekolah.
ngajak main. Iya, tapi kami harus belajar dulu, harus ke gereja dulu ini. Oh ya baik, kalau begitu saya tunggu, kalau perlu saya temani. Itu sikap. Kemudian juga lewat tindakan. Contohnya tindakan apa? Jelas-jelas dibutuhkan makanan, diambilkan, itu tindakan itu. Nggak ada yang mengambilkan makanan saya. Berarti emang nggak cinta pada saya ya? Atau mencintai tapi tidak diungkapkan. Diungkapkan cinta itu. Tapi kan malu. Tidak. Cinta itu harus diungkapkan. Kalau tidak, ini bahaya. Maka supaya menggambarkannya gampang, cinta itu seperti kentut. Coba kentut. Coba itu tahan kentut, apa yang terjadi? Sakit, kembung. Bukan hanya kembungnya, merusak yang lain. Yang tadinya bisa tertawa-tawa, meringis-meringis. Yang tadinya masih bisa kerja, nggak bisa kerja. Yang tadinya bisa semangat, nggak bisa semangat. Yang sebelumnya nyanyi The Power of Love, tapi coba dia nggak kentut, nggak bisa dia. Apa artinya? Cinta itu harus diungkapkan. Memang saya tahu gimana rasanya kalau saya kamu menyampaikan, biasanya nembak itu, aku sayang kamu. Ternyata boro-boro ngomong sampai ngomong, baru lihat, baru ngomong mau ngomong aku sayang kamu, belum terjadi, baru itu langsung disikat dari sana. Ngapain lu ngomong-ngomong gitu? Atau baru lihat langsung disikat lagi. Ngapain lihat-lihat gue? Itu resiko. Saya bilang itu resiko mengungkapkan cinta. Ibarat juga resiko kalau kamu kentut. Emang semua senang? Apalagi kena baunya? Mereka bisa marah. Tapi saya akan berkata, tetap harus diungkapkan kentut itu, harus dikeluarkan. Terlepas dari orang setuju tidak setuju, enak tidak enak, tapi apa yang terasa? Sip. Karena kalau kamu memendam cinta itu akan menjadi hal yang tidak baik dan merusak kamu. Gara-gara kamu tidak menyampaikan cinta, belajar terganggu. Wah, belajar gak bisa, tidur gak bisa, makan terasa nasi, salah. Makan terasa apa ya? Kertas. Enggak, kalau kamu stres dulu sedang jatuh cinta itu nggak pernah kesampaian itu loh. Gimana rasanya? Makanya ungkapkan cinta itu. Terakhir. Lihat tuh, ngapain tuh? Suami yang sangat hebat kan, mayungi istrinya nyuci. Ini juga setia sekali ya. Kenapa mesti harus ini bahasanya mengkomunikasikan kasih? Apa artinya mengkomunikasikan kasih? Itu berarti ngomong siapa? Domi. Jokowi. Namanya siapa? Namamu? Ellen. Domi dengan Ellen jatuh cinta. Ternyata ada yang lainnya. Udah biarin aja. Sebelum janur melengkung masih milik umum. Bendera kuning kok. Bendera kuning. Apa? Belum bendera kuning berkibar. Sebelum bendera kuning mati. Kurang aja. Gini. Enggak, kalau gitu ganti ya. Ya jadi yang ini aja. Namanya siapa? Valen dengan Domi. Ini ceritanya secara umum udah tahu mereka saling mencintai ya? Belum. Ya udah, gini aja, saya akan tanya. Kamu merasa disayangi dia? Yang lain gimana? Aku nanya yang ini kok. Susah juga ini. Oke, tapi saya mau mengatakan gini. Bayangkan, bukan bayangkan, beneran. Si Valen ini sebenarnya sayang pada si Domi. Sebenarnya. Beneran.
sekolah dijemput, oh kebalik ya, sekolah barengan, ke mall barengan. Pokoknya singkatnya Valen ini sebenarnya sayang sama Domi. Tapi pertanyaannya, suatu saat si Domi ini ulang tahun, si Valen lupa. Tapi Valen kalau soal sayang sih sayang sekali. Saya tanya pada si Domi, apakah Domi merasa disayangi oleh Valen? Jawabannya pasti tidak. Tapi sebenarnya Valen mencintai Domi nggak? Mencintai. Nah ini yang ingin saya katakan kepada kamu. Dia sebenarnya mencintai dia, tapi masalahnya dia nggak ngerasa. Dia nggak yakin dicintai karena satu hal, ulang tahunnya dilupakan. Nah ini yang ingin saya katakan kepadamu. Tugasmu Valen tidak cukup mencintai dia, tidak cukup. Tapi kamu selain mencintai, kamu harus berusaha membuat bagaimana si orang ini merasa dicintai. Inilah yang namanya mengkomunikasikan kasih. Sama dengan anak-anak. Hei anak-anak, ini masih anak-anak juga kan? Saya tanya pada orang tua dulu ya. Orang tua yang merasa orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu, betulkah anda itu menyayangi anak-anakmu? Betul. Ya udah pakai contoh ini aja. Itu anakmu. Kamu sayang pada dia. Dek, namamu siapa dek? Adik. Adik. Kamu betul merasa disayangi oleh dia? Maksudku ini contoh yang bagus. Contoh yang bagus itu artinya apa? Kalaupun Anda itu seringkali mengatakan cinta pada orang lain, belum tentu orang lain itu merasa Anda cintai. Inilah masalahnya. Maka usaha Anda, saya katakan, tidak cukup mencintai. Saya juga cinta pada semua orang, tapi masalahnya sekarang adalah apakah betul orang-orang itu merasa saya cintai? Maka tugas kita adalah membuat orang itu betul saya cintai. Ini yang penting. Inilah yang namanya mengkomunikasikan kasih. Jadi kasih itu sampai pada orang itu, akhirnya dirasakan oleh orang itu tadi. Pak, siapa itu namanya itu? Iya, saya tahu, itu murid saya dulu. Dalam hal ini dia pengkhianat ya. Walaupun dalam hari tertentu betul dia ternyata menemukan jalannya yang benar. Tapi maksud saya, dia betul mungkin yakin mengatakan, kurang apa nak? Saya ini bekerja siang malam untuk siapa nak? Betul kan? Kalau mau ditanya dia mencintai anaknya sungguh-sungguh, tapi perkaranya apakah anaknya merasa dicintai? Inilah kegagalan komunikasi. Jadi Pak Maskot, kau harus tidak cukup mencintai anak-anakmu itu. Tidak cukup mengatakan dengan kata-kata, sikap dan tindakan itu, tapi tetap harus berusaha bagaimana meyakinkan si anak ini bahwa kau adalah anakku yang terkasih. Dan itu kalau dia sampai merasa itu jago itu. Kebanyakan saya akan berkata orang merasa tidak disayangi. Ini masalahnya. Jadi Domi tadi juga gitu. Gara-gara ulang tahunnya tidak diingat oleh Valen. Padahal Valen itu cintanya kayak apa. Kalau mau ketemu saja mandinya jam 4 pagi. Make up-nya berapa lama itu? Dia berusaha untuk membuat wajahnya tuh putih padahal hitam gitu. Maksud saya akan cukupkan segitu. Jadi saya akan cukupkan, saya ingin mengatakan begini. Perkawinan itu adalah dua pribadi menjadi satu. Kemudian perkawinan itu adalah persekutuan hidup dan kasih.
Perkawinan itu adalah kesenasiban dua orang itu. Kemudian misi atau yang harus dilakukan oleh orang yang menikah juga ada 3. 1, menjaga kasih itu terbesar. 2, menyatakan kasih itu. 3, mengkomunikasikan kasih itu, yang artinya membuat orang yang kita kasih betul-betul yakin merasa kita kasih. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana tentang perkawinan beda agama? Bagaimana kalau sekarang kamu bertanya, Ma, Pa, ternyata pacarku beda agama? Pa, pasanganku beda agama? Untuk berikutnya, kalau memang Anda kesulitan, silahkan bertanya. Selesai tugas saya. Terima